Alhamdulillahirobbilalamin, alhamdulillahirobbilalamin. Rabbina sa'il alamun yawadin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa zidni fahman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Puji, puja, syukur, alhamdulillah semuanya tentu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai macam nikmat. Pada pagi hari ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat, kita masih bisa menjalankan ibadah subuh berjamaah di masjid ini. Dan kita juga wajib bersyukur karena Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman maupun nikmat Islam. Selanjutnya, selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah suri teladan kita, dan juga kepada para sahabat, kepada keluarga beliau serta umat baginda Nabi yang menjalankan sunnah baginda sampai akhir zaman. Dan tentunya kita juga kelak di yaumul akhir berharap dengan izin Allah Subhanahu wa taala mendapatkan syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, sebelum kita melanjutkan acaranya, saya ada satu maklumat dulu ya, nanti takut lupa karena ada yang sudah pulang. Jadi nanti setelah ini duha itu kan ada kajian ibu-ibu ya, kajian duha. Nah, tapi sebenarnya ibu juga mengundang untuk para keluarga ya, bapak-bapak dan anak-anaknya semua. Jadi kita temanya itu menjadi kajian keluarga. Jadi untuk bapak-bapak, ibu yang nanti berkeluarga waktu bisa mengikuti kajian duha pada pagi hari ini. Oke, selanjutnya sebelum kita memulai acara kita pada pagi hari ini, untuk mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita semua memulai dengan membacakan kitab surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Baik Bapak Ibu semua, kita lanjut kepada agenda berikutnya, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan alhamdulillah bersama kita pada pagi ini, yaitu Pak Ustadz Lukman, yaitu dengan tema memelihara keimanan. Jadi itu mari kita simak bersama. Nanti kalau ada yang kurang jelas, ada waktu juga untuk tanya jawab. Dan sebelum dimulai Pak Ustadz, mohon dulu buat adik-adik ya, adik-adik yang di atas itu mohon untuk bisa fokus dan mengikuti juga kegiatan kita pada pagi hari ini. Jadi bisa sama-sama menyimak. Untuk itu mohon kakak-kakak pembinanya dikondisikan. Bang Fadil, mohon tolong dikondisikan untuk teman-teman. Ya, terima kasih Bang. Berikutnya kita silakan kepada Pak Ustadz untuk menyampaikan materinya. Terima kasih. Terima kasih Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang saya hormati para asatidz, para sesepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, para shaimin dan shaimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memperkenankan kita untuk bisa
melaksanakan ibadah puasa di hari yang ke-10 insyaallah. Dan kita bisa memulai awal daripada kehidupan kita hari ini dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dengan sholat subuh. Kita mulai dengan mungkin ada yang sholat tahajud, melaksanakan sahur. Sampai hari ini kita melaksanakan sholat subuh dan dilanjutkan dengan mengecas kembali keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa mencurahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Lagi-lagi pada hari ini kita kembali mengangkat tentang keimanan kembali ya. Katanya cukup lama ya, kita membahas tentang keimanan. Tentang keimanan adalah menjadi sebuah esensi risalah. Semua nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ke muka bumi ini, apa yang dibawa? Yang dibawa adalah memerintahkan manusia untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu saja. Tidak menuntut yang lain-lain. Semua nabi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wa yajtanibut taghut." Sesungguhnya kami mengutus kepada semua kaum, itu ada nabinya. Semua kaum pada setiap zamannya itu adalah dibimbing oleh mereka dengan nabi dan rasul mereka. Apa yang diminta oleh nabi itu? Ani'budullah wa jantanibut taghut. Hendaklah mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengingkari taghut. Taghut siapa? Taghut adalah segala sesuatu yang menjadi sesembahan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu, ma'asyar muslimin rahimakumullah, semua kajian, apakah itu kajian tentang fikih, kajian tentang sirah nabawiyah, kajian tentang tauhid, akidah, kajian tentang tafsir, bahkan setiap amal-amal yang kita lakukan, apakah itu sholat, puasa, haji, sedekah, tilawah Quran, itu semuanya mengalir kepada muara sungai keimanan. Titik yang dituju, apakah itu semua kajian-kajian Islam maupun setiap amal-amal yang diperintahkan dalam agama ini, semuanya bermuara kepada meningkatkan, memelihara keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu bicara tentang iman itu adalah bicara tentang esensi. Bukan berbicara tentang simbol. Tidak berbicara tentang tampilan-tampilan. Dia adalah esensi. Iman itu adalah hakikat. Karena itu, bagaimana Allah Subhanahu wa taala mendefinisikan tentang keimanan itu? Misalnya di dalam surat Al-Anfal, ayat di awal-awal, ayat kedua mungkin ya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
Innamal mu'minuna idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya yang dikatakan orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut nama Allah maka gemetar hatinya, bergetar dadanya. Dalam ayat ini tidak dijelaskan siapa yang menyebut nama Allah, bukan. Tidak disebutkan siapa di sini, tetapi disebut siapa yang menyebut siapa aja. Apa itu anak-anak, apakah itu orang dewasa, apakah itu orang tua. Apabila disebut nama Allah, maka bergetarlah hatinya. Selanjutnya wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu, apabila dia dibacakan ayat-ayat Allah, zadathu imana, maka bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lagi-lagi tidak disebutkan siapa yang membaca Al-Quran, tetapi apa yang dibaca, siapa saja. Seorang mukmin dia tidak memilih-milih siapa yang membacakan Al-Quran, tetapi ketika dia dibacakan dari mulut siapapun itu Al-Quran dibacakan, maka bertambah keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Dari situ menunjukkan bahwa keimanan ini adalah bersifat esensial, tidak memandang orang per orang, tidak memandang siapa. Dikata unzur maqala wala tanzur mangqala. Perhatikan apa yang disampaikan, bukan kamu lihat siapa yang menyampaikan. Karena kita ini banyak terjebak kepada sebuah fanatisme. Kalau bukan ustadz ini yang ngajarin, pokoknya saya enggak mau. Saya maunya ngaji, saya maunya berislam, saya mau beriman kalau ustadznya ustadz, kalau bukan enggak mau. Tidak bisa begitu. Keimanan itu adalah bersifat esensial. Karena itu Allah Subhanahu wa taala mengunci kalimat ini dengan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dia menyandarkan keimanannya. Dia tidak menyandarkan keimanannya itu kepada siapapun, apalagi kepada manusia. Bahkan kepada Rasulullah SAW itu tidak bisa kita menyandarkan keimanan kita kepada Rasulullah SAW. Gak boleh. Sandaran keimanan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh kepada yang lain, termasuk kepada Rasulullah SAW. Karena itu suatu ketika diberitakan Rasulullah wafat, Umar ngamuk-ngamuk. Tapi ngamuk-ngamuknya Umar difahami bukan karena keimanannya disandarkan kepada Rasulullah, karena Umar itu adalah sahabat yang terjamin keimanannya. Ngamuk-ngamuk Umar, marah-marah Umar, mengatakan siapa yang mengatakan Rasulullah wafat, siap-siap untuk saya tebas leher. Nggak terima. Umar bin Khattab tidak menerima tentang sebuah berita di mana Rasulullah SAW. Itu adalah sebuah ungkapan bagaimana Umar bin Khattab begitu mencintai Rasulullah SAW. Sehingga Abu Bakar mengatakan, wahai Umar, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan mata. Barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad itu sudah mati. Wa in kana ya'budullah fa inna Allaha wal hayyu wa la yumit. Dan barang siapa yang menyembah Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya Allah itu maha hidup dan tidak pernah mati.
Dari sini akan mengoreksi bagaimana keimanan itu harus disandarkan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai akhirnya Abu Bakar membacakan ya surat Ali Imran ayat yang ke 114, dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata aw qutila in qalabtum ala aqibaihi falan yadurullaha syai'a. Tidaklah Muhammad itu hanya seorang rasul yang membawa risalah, yang membawa ajaran-ajaran untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qad khalat min qablihi rusul, telah berlalu sebelumnya nabi-nabi yang lain. Semua nabi wafat. Hari ini juga nabi ini wafat. Afa immata au qutila, apakah karena nabi itu meninggal atau terbunuh, in qalabtum ala aqibaikum, kamu kembali lagi menjadi murtad. Karena itu pada zaman Rasulullah, setelah Rasulullah SAW, setelah Rasulullah wafat, itu banyak sekali di antara manusia yang murtad lagi. Kenapa? Karena dia menyandarkan keimanan itu kepada sosok manusia. Iman dipandang sebagai sebuah tampilan, sebuah casing. Padahal keimanan itu adalah sebuah esensi. Sehingga Umar mengatakan, selama hidup saya perasaan baru saya dengar ayat ini dibacakan. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul. Sampai begitu kagetnya Umar bin Khattab mendengar Rasulullah SAW. Bagaimana juga keimanan itu dikatakan sebagai sebuah esensi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengungkapkan di dalam surat Ali Imran juga 134 135 bagaimana sifat-sifat orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Dikatakan alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang beriman, orang-orang bertakwa itu adalah dia gemar menginfakkan hartanya di jalan Allah. Fis-sarra' wad-dharra, dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Kalau ada orang kondisi kehidupannya lapang, lalu kemudian menginfakkan hartanya, itu biasa, istimewa tetapi tidak terlalu istimewa. Tapi ketika ada orang yang beriman dalam keadaan kondisi kehidupannya sempit, lalu kemudian dia juga berinfak kepada Allah, berinfak ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia menjadi benar mukmin yang istimewa. Karakteristik orang beriman itu adalah dia melakukan kedua-duanya. Dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, fis-sarra' wad-dharra, dalam keadaan dia lapang maupun dalam sempit. Wal kadhibina al-ghaidha wal 'afina 'anil nas, nahan emosi, nggak gampang tersambar oleh emosinya. Wal 'afina 'anil nas, dia banyak memaafkan manusia, banyak memaafkan, menjauhkan diri dari kedengkian,
menjauhkan diri dari sifat dengki, riya, dijaga sifat orang beriman. Karena itu suatu ketika Rasulullah SAW sedang ngumpul dengan para sahabat. Lalu kemudian Rasul mengatakan, sebentar lagi akan hadir penduduk surga yang masih tinggal di bumi. Sebentar lagi, di masjid, ngumpul di masjid. Kata Rasulullah, sebentar lagi akan datang seorang penduduk surga yang masih tinggal, yang masih hidup di bumi. Sahabat itu saling berpikir, ini siapa yang dimaksud? Kayaknya Abu Bakar ini orang yang dijamin masuk surga, paling soleh di antara para sahabat. Dilihat ternyata ada Abu Bakar, ada di majelis itu ada Abu Bakar. Berarti bukan Abu Bakar, karena Rasulullah mengatakan sebentar lagi akan ada orang yang datang, dia seorang penduduk surga yang masih tinggal di bumi. Bukan Abu Bakar, Abu Bakar ada. Kalau itu Umar, cari Umar. Umar ada juga. Berarti bukan Umar. Mungkin Utsman, mungkin Ali. Ternyata keempat-empatnya orang itu ada. Lalu siapa yang dimaksud? Maka tiba-tiba muncul orang setengah tua, mukanya basah, klimis, selesai berwudu, berpakaian sederhana dengan nenteng teropak, nenteng sendal. Datang seorang setengah tua yang mukanya basah, berwudu, klimis, nenteng sendal, jalan celup. Lalu kemudian di suatu hari yang lain kumpul lagi di majelis itu. Kemudian Rasulullah ngomong lagi seperti yang sama. Bentar lagi datang orang, dia sebagai penduduk surga yang masih hidup di bumi. Ternyata gak lama setelah Rasulullah ngomong gitu, nongol lagi orang itu lagi yang kemarin. Sampai 3 kali. Tampilannya sederhana, biasa, nggak ada yang tampil berlente biasa, enteng sendal. Sehingga ada di antara sahabat yang penasaran, kenapa Rasulullah SAW memvonis dia sebagai penduduk surga yang masih hidup di bumi. Sampai didatengin di rumahnya, sampai nginep-nginep. Lihat malam, jangan kali sholat tahajudnya tuh nggak tidur kayak ini, sholat tahajud kayak ngaji mulu kayak di rumah. Dilihatin nggak ada yang istimewa, biasa aja. Ya sholat bangun, sholat bentar tidur lagi, nggak mencermin. Sehingga pada akhirnya sahabat itu bosan sendiri gitu, apa ini diselidiki, nggak ketemu. Nah, akhirnya sahabat itu berterus terang, sesungguhnya aku bertamu ke rumahnya karena aku mendengar bahwa ada seorang yang menjadi penduduk surga tetapi masih ada di bumi, dan itu kamu. Dia juga nggak tahu, saya nggak tahu juga. Saya juga nggak pernah dibilangin saya sebagai penduduk surga. Dia nggak tahu. Cuma ada satu kunci yang dia katakan, bahwa saya tidak pernah
memunculkan kedengkian dan iri kepada siapapun. Tidak pernah memunculkan iri, kedengkian, hasud kepada siapapun. Maka kata sahabat, nah ini poinnya. Ini yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Nah itu adalah esensi. Esensi bahwa keimanan itu adalah bagi seseorang itu silent, tidak menunjukkan tampilan-tampilan. Karena itu ya pernah kita sampaikan juga bahwa bagaimana Sa'ad bin Abi Waqqas itu ketika dia menaklukkan sebuah pertempuran itu gak takut-takut. Tiba-tiba muncul seorang pemuda yang bertopeng, sahibun naqab, pemuda topeng gak berani. Dia menutup mukanya, dia berusaha agar supaya dia tidak dikenal. Datang menyusul, kemudian ikut dalam pertempuran, ternyata menang dalam pertempuran itu. Sa'ad bin Abi Waqqas pengen tahu siapa anak muda itu, dibarisin semua. Siapa sahibun naqab? Maju. Enggak ada yang maju. Enggak ada yang maju. Ayo siapa yang tadi bertopeng waktu dahsyatnya pertempuran sampai kita memenangkan pertempuran ini? Siapa yang topeng? Enggak ada yang. Sampai akhirnya Sa'ad bin Abi Waqqas membubarin itu pasukan karena nggak ada yang menang. Tiba-tiba muncul seorang pemuda, dia nanya, masih penasaran siapa anak muda bertopeng itu, pengen tahu. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas, iya saya pengen tahu siapa. Dia bilang saya bisa ngasih tahu, tapi ada syaratnya. Iya, oke, syaratnya apa? Kata anak muda itu, yang pertama kalau kamu tahu, jangan diomongin ke orang-orang, suruh rahasiain, jangan bicara sama siapa-siapa. Kalau kamu tahu, syarat pertama. Syarat kedua, jangan dikasih hadiah. Orang itu nggak menginginkan hadiah dari kamu. Kemudian ketiga, jangan dilaporin ke Madinah, jangan dilaporin ke Umar, karena Umar itu dia sangat care siapa yang berprestasi dikasih hadiah, diumumkan kepada semua orang. Umar itu begitu. Kalau kamu, kata dia anak muda itu, kalau kamu sanggup merahasiakan itu sampai kapanpun, maka saya akan kasih tahu siapa sahibun naqab itu. Pemuda bertopeng. Oh iya, saya akan rahasiakan. Sampai pada akhirnya, ya, sambil berlalu, dia mengatakan, anak sahibun naqab. Saya adalah pemuda bertopeng. Sampai periwayatan ini itu tidak ditulis namanya karena memang Sa'ad bin Abi Waqqas itu merahasiakan, tetapi peristiwa itu terjadi. Begitulah esensi. Keimanan itu adalah sebuah esensi, bukan tampilan-tampilan, bukan pencitraan. Karena persoalan pencitraan yang paling jago itu adalah munafik. Orang munafik paling jago pencitraan. Memodif omongan, memodif tampilan itu paling jago. Nggak ada yang bisa ngalahin orang munafik. Disifati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Munafiqun. Wa idza ra'aitahum ta'jabuka ajsamuhum. Apabila kamu melihat tampilannya, kamu akan kagum dengan tampilannya, luar biasa. Semua mata memandang akan dirinya, akan kesolihannya, akan kebaikannya, akan ibadahnya, semua wajah akan tertuju kepada. Wa iyyaqulu tasma' liqauli. Kalau dia ngomong itu memukau, luar biasa. Kalau dia itu ngomong
semuanya silent, semuanya mendengarkan dengan khusyuk mendengarkan omongan. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, dia ini orang model begini ka'annahum khusyuhum musannada. Dia seperti sebatang kayu yang disandari ke bawah, kagak ada akarnya, ke atas nggak ada dahannya, senggol jatuh. Itu orang munafik. Itulah sebabnya orang beriman itu dia tidak boleh dia mengukur keimanannya itu dengan tampilannya, dengan pencitraannya, karena orang munafik itu telah mendahului pekerjaan itu, udah ngerjain duluan. Karena itu lagi-lagi kita katakan bahwa yang namanya keimanan itu adalah bicara tentang keimanan, bicara tentang substansi, bicara tentang hakikat, bicara tentang esensi, bukan tampilan, bukan pencitraan, bukan casing. Keimanan yang model itulah yang akan melahirkan 3 hal. Yang pertama, keimanan itu adalah menggerakkan amal. Itulah sebabnya Allah Subhanahu wa taala sering sekali menggandengkan antara iman dan amal solih. Amal solih itu adalah gerakan badan. Tidak dikatakan seorang itu beriman apabila diem aja. Ini beriman, iman banget ada. Iman banget. Tapi apa? Enggak gerak-gerak, enggak kelihatan, enggak melakukan apa-apa. Iman itu adalah bergandeng dengan amal soleh. Karena itu Allah Subhanahu wa taala memanggil untuk berpuasa itu adalah orang beriman, karena bukan orang yang tidak beriman nggak mungkin mampu melakukan gerakan ini. Siapa juga yang tahan bisa nggak makan selama 30 hari, malam begadang, duduk masjid, baca Quran, tarawih, dan itu nggak boleh ngomong-ngomong yang kasar, nggak boleh berantem, nggak boleh ngomong kotor segala macam. Siapa yang tahan? Nggak. Itu kalau bukan iman yang bicara, nggak mungkin bisa dilakukan itu. Karena itu Allah Subhanahu wa taala itu keimanan itu bisa menggerakkan amal soleh. Ketika iman itu ada di dalam hati. Orang munafik dikatakan oleh Rasulullah, sekiranya orang munafik itu tahu bagaimana fadilah keutamaannya berangkat ke masjid sholat subuh, pasti dia meninggalkan rumahnya dalam keadaan ngesol. Ada nggak kita yang berangkat ke masjid ngesol? Ngesol, kursi roda deh, kursi roda, nggak ada. Kenapa? Karena bagaimana seberapa pun lemahnya fisik manusia, sebagaimana tua rentahnya dia, ketika ada keimanan di dalam hatinya yang berkorban, yang meningkat, pasti dia akan menggerakkan fisiknya. Pasti. Karena berbanding lurus antara gerakan badan yang namanya amal soleh itu dan kualitas keimanan. Makin tinggi kadar keimanannya, makin banyak gerakan amal soleh. Jadi menggerakkan. Itu pernah kemarin kita ceritakan bagaimana seorang pemuda Ibnu Rawahah, anak muda yang pengantin baru nikah, baru juga semalam kemarin, tahu-tahu ada seruan berangkat jihad.
menikah, malam pertama bersama istri, subuh-subuh udah loncat ikut baris perang. Anak muda, ini anak muda ya, bukan orang tua, bukan pengantin baru orang tua. Kalau orang pengantin baru orang tua, contoh misalnya kayak Bang Bong gitu ya, pengantin muda orang tua, ya wajar. Ya mungkin udah nggak nyala lagi gitu. Ini anak muda sedang menggelora syahwatnya, dia siap malam pertama ninggalin istrinya, berangkat dia menggerak sampai dia menemui syahid. Rasulullah menghampiri dengan jingkek-jingkek, jinjit. Jadi pada sini siapa nih anak muda? Itu Rasulullah yang kemarin baru nikah. Ini kemarin baru nikah ya. Rasulullah kenapa jinjit-jinjit? Rasulullah ngeliat nih di bawah ini, malaikat pada berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah ampunan terhadap anak muda ini. Saya malu, makanya saya jinjit-jinjit. Lihat nih di bawah. Dia berbaring di tanah, di bawah Rasulullah melihat banyak sekali malaikat. Sehingga ini yang menginspirasi Rasulullah SAW untuk menemui istrinya siapa, amalan apa yang dilakukan. Kata Rasulullah, antarkan saya ke rumah istri. Dia rumah istri. Rasulullah, apa amalan yang dilakukan oleh suaminya? Kata istrinya, nggak tahu. Baru juga semalam, nggak tahu amalan apa. Yang pasti dia lakuin cuma atuh. Apa itu? Berhubungan suami istri itu doang. Dan dia nggak sempat mandi junub, itu langsung ngacir aja deh. Nggak mau janji. Ya, sambil malu-malu mengatakan seperti itu. Rasulullah tersenyum. Istrinya mengatakan, Rasulullah, kenapa tersenyum, ada apa? Kata Rasulullah, aku menyaksikan bahwa suami itu dimandikan oleh para malaikat. Iman itu begitu Pak ya, responsif terhadap sebuah amal, bagaimanapun kondisi fisik. Yang kedua, iman itu adalah dia sifat kontrol sosial. Keimanan itu yang bisa membentengi diri kita untuk meninggalkan yang buruk. Bisa kebedain, ini nggak boleh, ini boleh, ini halal, ini haram, ini jangan, ini boleh. Sosial, kontrol sosial. Iman itu berperan. Bagaimana kita menyaksikan atau kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Yusuf. Nabi Yusuf tinggal di istana, digoda oleh wanita istana cantik, tinggal di istana, nggak ada yang melihat. Kemudian digoda, diajak berzina Nabi Yusuf. Lalu Nabi mengatakan, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratun bisu' illa ma wahyu rabbi. Saya ini bukan orang yang suci dari meninggalkan hal yang buruk. Saya ini manusia. Ada nafsu. Dan semua nafsu, setiap nafsu itu mendorong manusia kepada asu, kepada kejahatan, kepada keburukan. Illa ma wahyu rabbi, kecuali nafsu yang disayangi oleh Tuhanku Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yusuf mampu bertahan dari godaan yang luar biasa. Kontrol sosialnya itu begitu. Kalau kita sampai kayak gitu, waduh, bisa kalau di istana ada wanita cantik digoda, nggak ada orang. Kira-kira Pak Boy kalau digituin kira gimana? Kelopak-kelopak kan? Ada kelopak-kelopak kan? Tapi Yusuf tahan
kontrol sosial. Yang ketiga, keimanan itu adalah siap berkorban, menggerakkan amal solih, mengontrol diri kita dari berbuat kemaksiat, kemudian menjadi orang yang siap berkorban. Bagaimana ketika Abu Bakar, Umar ibn Khattab ketika perang Tabuk, tanya ngumpulin harta untuk perang pada umat, semua ngumpulin hartanya semua di jalan Allah. Wahai Umar, apa yang kamu persembahkan untuk apa di jalan Allah dari harta? Kata Umar, separuh daripada hartaku aku persembahkan di jalan Allah. Kemudian Umar datang, ditanya, Abu Bakar datang, tanya Abu Bakar, apa yang kau persembahkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa kata Abu Bakar? Wahai Rasulullah, saya mempersembahkan seluruh harta saya kecuali hanya Allah dan Rasul. Sampai Rasulullah bingung, bagaimana besarnya pengorbanan Abu Bakar itu untuk agamanya. Dan suatu ketika ada sahabat yang punya tanah kebun kurma persis dia ada di hadapan Masjid Nabawi, subur banget. Ada sekitar 400-an pokok, semuanya berbuah, dan itu adalah kebun kesayangannya dia. Turun ayat, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bukanlah sebuah kebaikan yang kamu lakukan sebelum kamu menginfakkan sebahagian daripada harta yang paling kamu cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Bukan sebuah kebaikan, bukan sebuah albir kebaikan ketika kamu belum menginfakkan sebahagian daripada harta yang paling kamu cintai. Kata, wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saya mendengar ayat ini, dan ini adalah kebun saya yang paling saya cintai. Subur, semuanya berbuah. Aku infakkan di jalan Allah, wahai Rasulullah SAW. Lalu kemudian mendengarkan itu, Rasul mengatakan, saya terima infak, tetapi dari ini kamu berikan kepada saudaramu, andai tauladanmu, keponakan, kepada orang tua, kepada saya kasihkan dibagi. Lalu kemudian dia membagikan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana keimanan itu bisa menjadikan orang itu berbuat? Terlebih-lebih kondisi kita hari ini di akhir zaman. Akhir zaman, bagaimana keimanan itu benar-benar harus dijaga. Kondisi di akhir zaman. Akhir zaman adalah zaman di mana orang bilang zaman edan. Bukan zamannya yang edan, orangnya yang edan. Kata Rasulullah, jangan kamu menghina zaman, karena zaman itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu manusianya. Karena tidak ada kemaksiatan di zaman kita ini yang tidak ada kemaksiatan zaman dulu, gak ada. Semua menyatu. Pembunuhan, Qabil dan Habil, peristiwa Qabil, pembunuhan. Hari ini ada nggak? Ada. Akhir zaman. Peristiwa adanya kaum Sodom, LGBT, perempuan kawin dengan perempuan, laki kawin sama laki. Zaman dulu ada, hari ini ada juga. Pembantaian Ashabul Ukhdud,
Bagaimana orang-orang dimasukkan ke dalam sebuah parit, lalu kemudian dilempari, kayak dibakar semua, sampai semua orang dan ashabul ukhdud itu terbakar semua. Pembantaian, genosida hari ini ada. Karena itu tidak ada kemaksiatan yang ada di zaman dulu yang tidak terkumpul di satu zaman ini. Bagaimana coba kalau kita tidak membentengi diri kita dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kan itu kita ada doanya. Ada doa. Ya Allahumma ya. Ahyani bil iman, ahyana bil iman. Wa amitha bil iman. Wa ba'atsna bil iman. Wa dakhil jannata ma'al iman. Ya Allah, hidupkan saya, jadikan saya bertahan hidup di muka bumi ini dengan keimanan. Kemudian wa amitna bil iman, dan wafatkan saya dalam keadaan beriman. Wa ba'atsna bil iman, dan bangkitlah kami dari alam kubur dalam keadaan beriman. Wa dakhinal jannata ma'al iman, dan masukkanlah saya ke dalam surgamu bersama dengan iman. Iman itu luar biasa. Zaman dulu itu kemaksiatan disifati oleh Rasulullah SAW, itu melihat kemaksiatan itu seperti dia berada di kaki gunung. Kaki gunung, kemudian ada batu yang terjun di atas puncak gunung, ini lari terbirik-birik menghindar daripada kemaksiatan. Jangan sampai tertimpa. Tapi bagaimana orang yang melihat kemaksiatan hari ini? Dikatakan seperti dia mengusir lalat di hidung. Ada lalat nempel di hidung. Mengusirnya bagaimana? Begini. Enggak perlu gerakan tangan, tiup aja. Terbang itu lalat. Begitulah kita bersikap menghindari maksiat. Kagak apa-ngapain. Tapi kalau keimanan juga tidak dibentengi dalam diri kita, maka luar biasa. Begitu besarnya benteng harus kita siapkan berada di akhir zaman ini, sehingga kita menghadapi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sampai kita tuh hidup di akhir zaman, karena seburuk-buruk manusia itu adalah manusia yang hidup di akhir zaman. Pengorbanannya berat untuk bisa mempertahankan diri dengan keimanan, luar biasa susahnya, biar berat. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mewafatkan kita, janganlah sampai kita bertahan sampai hidup di akhir zaman. Insya Allah materi ini masih bersambung sebetulnya, memelihara keimanan ya pada akhir zaman. Insya Allah kita akan sambungkan pada kesempatan berikutnya. Qul qouli hadza astaghfirullahalazim. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah disampaikan mengenai tema menjaga keimanan. Di dalam Al-Quran juga telah disebutkan bahwa keimanan itu, jadi iman dan amal soleh itu selalu disandingkan. Jadi kata-katanya dan, jadi dua-duanya harus terlaksana. Ya, bagaimana tadi juga sudah dijelaskan, iman itu menggerakkan, kontrol sosial, dan untuk berkorban. Jadi tadi juga dicontohkan bagaimana seorang anak muda yang baru menikah, baru saat berhubungan suami istri juga sudah langsung berjuang di jalan Allah dan akhirnya dimandikan oleh para malaikat syahid. Kemudian juga dijelaskan bagaimana kita dalam kehidupan sehari-hari menghilangkan kedengkian dengan sesama, sehingga akhirnya menjadi penduduk surga yang masih ada di bumi. Dan tadi juga bagaimana untuk berkorban. Satu contohnya mulai dari Abu Bakar menginfakkan seluruh hartanya dan Umar setengah hartanya. Bapak Ibu, Abu Bakar dan Umar itu
bukan sahabat sembarangan. Jadi dia konglomerat pada saat itu. Jadi para sahabat Nabi umumnya merupakan konglomerat, para pengusaha yang memiliki harta yang sangat luar biasa. Jadi dia menginfakkan seluruh hartanya itu bukan cuma ibaratnya harta yang sedikit, tapi yang sangat banyak sekali. Barangkali ada bapak ibu yang masih kurang jelas, masih ada kita waktu untuk tanya jawab. Kayaknya udah ngerti semua nih, pada nunduk semua kayaknya kan. Oh iya, nggak ada kopi kayaknya. Coy, kopi mana coy? Iya. Oh dia om boy nggak keliling. Iya pada kayak kusut semua. Saya tadi udah coba ringkas, ternyata sengaja saya coba ringkas untuk menimbulkan pertanyaan, ternyata nggak ada yang nanya. Jadi baik, itu ada sesuatu yang bisa kita bawa pulang pada pagi hari ini. Bagaimana keimanan dan amal soleh itu sejalan. Jadi kita mengaku orang soleh, itu keimanan dalam hati, soleh itu ada tindakan, jadi tindakan dalam amal. Jadi harus sejalan. Nah, jadi itulah yang iman akan menggerakkan kita untuk benar-benar mengalami kondisi akhir zaman. Kita lihat banyak fitnah akhir zaman yang sangat luar biasa di keseharian kita pada hari-hari ini. Jadi kita merasa baik-baik, sebenarnya kita kondisinya, bahkan negara kita ini dalam kondisi yang sangat tidak baik. Mungkin itu saja pada pagi hari ini ya, kita tutup kajian kita dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.